Hai semua, kembali lagi di channel aku, Novicial. Gimana kabar teman-teman semua? Ya ampun, aku bener-bener di bulan Ramadan itu jarang banget bikin konten. Dan akhirnya udah sampai lebaran baru aku bisa bikin konten. Sebelum masuk ke videonya, aku mau ucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman. Mohon maaf jika selama ada konten-konten aku, kata-katanya yang mungkin ada salah atau ada menyinggung. Teman-teman di luar sana mohon dimaafkan ya teman-teman semua. Kita kembali ke lembaran yang baru. Nah, di video kali ini aku bukan mau ngebahas tentang lebaran, tapi aku kali ini mau ngebahas tentang investasi emas yang biasa dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Tapi bukan hanya investasi yang menguntungkan, terkadang jika salah emas bisa menjadi investasi yang merugikan. Makanya di sini aku bakal bahas 5 hal yang salah ketika kita melakukan investasi emas atau menabung emas. So teman-teman, ikutin video aku sampai habis ya. Kalian sering denger nggak sih kalau misalkan ada orang yang sering bilang, udah uangnya diamanin aja, mending dipakai buat beli emas, nanti bakal untung kayak gitu. Padahal kalau memang kalian salah caranya, itu malah jadi merugikan. Makanya di sini kita bahas dulu yuk, apa aja sih kira-kira yang bakal bisa bikin kita jadi rugi ketika kita ngebeli emas, menabung emas atau investasi emas. Yang hal pertama adalah ketika kalian membeli emas tapi kalian tidak membandingkan harga di antara satu toko dan toko lainnya di toko-toko yang memang terpercaya ya teman-teman ya. Nah, karena tidak menutup kemungkinan ada toko-toko nakal yang menjual harga emas itu di atas harga pasaran. Itu banyak banget yang terjadi teman-teman. Makanya ketika membeli emas, rajin-rajin untuk survei terlebih dahulu, sharing-sharing bahkan di grup-grup Facebook. Itu udah banyak banget grup-grup yang membahas tentang emas dan di situ wadah yang bisa kita buat untuk sharing-sharing banget. Nah, kalau nggak mau cara kayak gitu, kalian tinggal kelilingin aja tuh. Biasanya kan kalau orang jualan emas itu tokonya berjajar tuh. Kalian kelilingin aja antara satu toko dengan toko yang lainnya supaya kalian bisa tahu, karena sebelahan toko aja kadang harganya itu bisa beda. Makanya kita harus benar-benar teliti. Jadi ketika ngebeli emas itu kita jangan keburu-buru ya teman-teman ya. Nah, biasanya sih setiap orang di masing-masing kotanya itu punya satu toko yang memang terpercaya, yang udah jadi langganan banyak orang, entah mulai dari modelnya yang banyak atau dari harganya yang lebih bagus kayak gitu. Nah, juga kalau beli emas itu usahakan juga dalam bentuk-bentuk yang bukan perhiasan kalau memang tujuan kalian adalah untuk berinvestasi. Sama juga jangan lupa kalian harus tanyakan ketika ingin menjual persyaratannya seperti apa, terus juga harga buybacknya gimana, apakah dia akan mengikuti harga di surat kalian atau dia akan mengikuti harga emas terbaru. Karena nggak menutup kemungkinan ada toko emas yang memang dia menjual perhiasan tapi dia mengikuti dengan harga terbaru, bukan harga sesuai dengan di surat kalian, sehingga kalian tidak akan rugi. Lalu kesalahan yang kedua adalah kalian membeli emas yang mini atau yang kecil, yang biasa dikenal kalau sekarang tuh istilahnya mini gold. Jadi sekarang itu memang lagi musim banget, bahkan beberapa tahun terakhir ini mini gold itu lagi naik daun ya teman-teman ya. Memang emasnya itu mulai dari 0,000001 juga ada dengan nilai rupiahnya yang sangat kecil. Tapi kalau teman-teman jumlahin atau teman-teman kalkulasiin, pada kenyataannya itu hasilnya jauh lebih mahal daripada kalian beli dengan emas jumlah yang besar. Contoh, misalkan minimal kalian beli untuk ukuran yang 1 gram. Kayak dulu kan emas itu biasanya ada di ukuran 1 gram aja. Nah, itu harga 1 gram dibandingkan dengan kalian beli yang kecil-kecil, kalau dijumlahin akan hasilnya jauh lebih mahal yang kecil-kecil itu. Bahkan nilai jualnya jadinya kan akan ngedrop tuh, akan lebih jatuh daripada kalau kalian nilai jual yang di harga 1 gram langsung. Maka dari itu, kalau memang bisa, usahain misalkan kalian punya uang yang masih sedikit-sedikit cukupnya beli mini gold dulu, mending ditahan dulu, uangnya ditabung. Baru ketika udah cukup nih sampai 1 gram, baru kalian beliin emas. Karena kalau kalian nyicil-nyicil beli yang kecil-kecil, yang aku bilang tadi, jatuhnya malah rugi. Apalagi kalau tujuan kalian cuma untuk investasi. Tapi kalau tujuan kalian cuma untuk gaya-gayaan, buat pamer, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita kan pengennya kalau beli emas itu mendapatkan hasil yang menguntungkan, bukan hanya untuk flexing. Jadi alangkah lebih baiknya uangnya disimpan terlebih dahulu, baru belikan emas yang 1 gram kayak gitu. Minimal tuh 1 gram deh, itu baru ideal menurut aku kalau memang kita mau ngerasain keuntungan.
Lalu kesalahan yang ketiga nih, kalian mungkin ada yang membeli emas dengan cara mencicil atau berhutang. Nah, ini sama halnya dengan kita kayak beli barang elektronik atau kita beli handphone dengan cara mencicil. Perasaan kayak ya penting bisa kebeli dulu daripada nunggu-nunggu nanti nggak kebeli-beli, mending nyicil dulu. Padahal jatuhnya kalau kalian mencicil atau berhutang itu malah jadi lebih mahal, karena biasanya kalau mencicil pasti ada biaya admin ya kan. Terus misalkan ada keterlambatan, kalian bakal kena denda, kayak gitu mungkin. Aku kurang paham juga nih kalau urusan denda ya. Nah, jadi lebih baik kalau memang ya tadi sama konsepnya kayak kalian beli mini gold jadinya. Kan mencicil dengan beli mini gold tuh hampir mirip, bedanya kalau mencicil kalian mencicil untuk emas yang besar. Jadi kalian beranggapan mungkin toh ini yang aku beli emas besar, tapi dengan cara dicicil-cicil dulu. Padahal selisih bunga cicilan dengan selisih nanti ketika emas dijual, mungkin itu adalah selisih keuntungan yang harusnya kalian dapatkan kalau memang kalian belinya secara cash. Makanya mending nabung dulu daripada kita harus mencicil, apalagi untuk tujuan investasi tapi dicicil-cicil. Itu lebih baik enggak ya teman-teman. Apalagi kan kita nggak lihat fisiknya langsung ketika dicicil, jadi mending nggak usah dulu. Lalu untuk kesalahan yang keempat nih, nah ini biasanya yang paling sering terjadi nih. Kebanyakan orang ketika berinvestasi tujuannya katanya, tapi dia malah menjual emasnya belum mencapai waktu minimal 3 tahun bahkan sampai 5 tahun. Jadi kadang baru beli nih sekitar berapa bulan atau 1 tahun deh, tapi pengen dijual, akhirnya malah jatuhnya jadi rugi. Karena biasanya kalau dalam kurun waktu yang masih terlalu dekat, itu memang harga jual kadang ada nambah, tapi biasanya harga belinya penjual ke kita itu biasanya lebih rendah. Apalagi kalau kita beli logam mulia, teman-teman harus perhatiin ya, harga logam mulia itu biasanya harga jual dengan harga beli atau buybacknya itu selisih perbedaannya lumayan signifikan ya teman-teman. Jadi makanya kalau kita misalkan terlalu membeli di waktu menjual di waktu yang dekat, itu biasanya buybacknya belum menutup nilai beli kita ketika kita membeli di tahun sebelumnya. Makanya yang kita perhatikan ketika kita mau melihat penjualan logam mulia di tahun berikutnya, kita harus melihat nilai buybacknya juga, bukan hanya nilai jual ya, karena belum tentu harga jual dari toko ke kita itu tinggi, tapi buybacknya sudah menutupi nilai pembelian kita sebelumnya. Beda hal dengan perhiasan. Kalau perhiasan kalian bisa mungkin ada toko yang bagus nih sistem manajemennya yang mengikuti harga jual ketika di tahun sekarang kayak gitu. Nah itu biasanya kalian bisa menghasilkan keuntungan, karena kalau misalkan nilai perhiasan itu harga jual dan harga beli sama harusnya di waktu saat yang bersamaan. Tapi kebanyakan toko-toko itu banyak dalih yang kayak nilai jualnya ya harus senilai kayak kalian beli suratnya berapa. Nah itu jatuhnya rugi. Makanya kalau kalian beli perhiasan, kalau mau untung banyak orangnya nggak pakai surat, tapi memang harus dengan catatan simpan waktunya itu memang yang sudah bertahun-tahun kalau mau untungnya lebih tinggi. Kalau memang dalam waktu 1 tahun perhiasan mungkin bisa untung kalau memang harga jual emas itu signifikan naiknya, dan kalian menemukan satu toko yang bisa membeli tanpa pakai surat. Bahkan kalian bisa menemukan toko yang misalkan tetap nih beli pakai suratnya tapi dinilai dengan harga yang terbaru. Nah itu tokonya mantep banget. Kalau di kotaku aku belum ada ketemu toko yang kayak gitu ya. Nah, untuk kesalahan yang kelima, mungkin kalian itu membeli emas tapi tanpa memiliki dana darurat. Jadi mungkin ada orang yang berpikir udah punya uang disisihin aja ke emas, yang penting uangnya aman, yang penting uangnya nggak kepake-pake, jadi punya tabungan. Nanti kalau ada apa-apa kita pakai emas aja, emas yang dijadiin dana darurat. Padahal jatuhnya ketika kalian menjual yang kayak aku bahas di poin keempat tadi, ketika kalian menjual amit-amitnya nih ada kebutuhan yang mepet nih, baru beli emas nggak lama, sebulan 2 bulan ada keadaan darurat yang mengharuskan kalian menjual emas itu, jatuhnya kan rugi ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau menyisihkan dana untuk membeli emas, usahakan kalian juga punya spare untuk penyimpanan dana darurat. Nggak perlu muluk-muluk, nggak perlu banyak-banyak, disisihkan sedikit aja. Yang penting ketika ada kebutuhan mendesak, kalian bisa gunakan dulu si dana daruratnya. Bukan jadi pertolongan pertamanya tuh dari si emas, tapi pertolongan pertama kalian adalah dari si dana darurat itu.
Nah, mungkin ini 5 kesalahan ketika kita ingin bertujuan membeli emas untuk investasi yang mungkin sering banyak dilakukan orang. Jadi, semoga aja sih dengan adanya VT ini bisa ngebantu teman-teman untuk bisa lebih teliti lagi sebelum memutuskan untuk membeli emas sebagai tujuan investasi. Jadi, biar bisa dipilah-pilah dulu, biar jangan sampai salah langkah, biar investasi kalian menjadi investasi yang menguntungkan. Walaupun sebetulnya emas itu sebenarnya bukan hal yang untuk menguntungkan ketika dijadikan investasi, tapi dia lebih ke menjaga inflasi supaya nilai uang kalian itu tetap sama di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, makasih banget yang udah nontonin video aku sampai habis, dan sampai ketemu di video lainnya.